Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Mata pelajaran kita hari ini adalah fikih. Ya, karena kita baru mengawali pelajaran ini, tentu kita akan memulai pelajaran ini dari bab 1. Tentang apa bab 1? Silakan dibuka buku kalian. Bab 1 tentang wudu. Ya, wudu, apa itu sebenarnya wudu itu? Ya, mengapa pula kok kita harus wudu? Yanda, kenapa kita harus wudu, Yanda? Apakah memang wajib? Nah, ini kan, maka kita akan pelajari itu semuanya. Ya, nah, anak-anak, sekarang perhatikan. Wudu adalah perintah Allah langsung. Terdapat di dalam Al-Quran, perhatikan ini, surat Al-Ma'idah ayat 6. Yanda Abbas bacakan di awalnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini Arabnya ya. Silakan nanti dibaca sendiri sampai selesai. Termasuk artinya silakan dibaca sendiri sampai selesai. Yanda Abbas bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Nah, perhatikan ini, ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah ketika kita hendak melakukan sholat, hendak mengerjakan sholat, maka diperintahkan membasuh. Ya, basuhlah itu adalah kata perintah. Sebagaimana makanlah, pergilah, belajarlah. Nah, ini basuhlah itu ya. Terdapat di mana ini tadi? Terdapat dalam Al-Quran. Perhatikan di paling bawah ini ya. Oke, pointernya akan diaktifkannya Yanda Abbas sebentar ya. Ini, perhatikan di ini. Ini ya, pointernya Yanda Abbas. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, berwudu adalah tentang bersuci. Bersuci, membersihkan diri dari sesuatu yang najis, dari sesuatu yang kotor. Nah, bersuci itu dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Paham ya? Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dan dalam sesi ini kita hanya akan mempelajari dua hal. Satu, pengertian wudu, ini ya. Yang kedua adalah syarat wudu. Ya, yang tidak bisa lanjutkan. Pengertian wudu. Apa itu wudu? Wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air yang menyucikan. Nah, perhatikan anak-anak, kata-kata anggota tubuh tertentu. Berarti tidak semua anggota tubuh itu perlu dibersihkan. Dan membersihkannya juga dengan air yang menyucikan. Tidak boleh menggunakan air sembarangan, asal pakai air, tidak boleh. Nah, lanjut. Nah, sekarang anggota wudhu apa saja yang perlu kita bersihkan ya dalam kita berwudhu. Perhatikan, yang pertama adalah kepala. Awas, bukan kelapa tapi kepala ya. Kedua, muka. 3, hidung. 4, telinga. 5, mulut. 6, tangan. 7, kaki. Nah, ini 7 anggota yang perlu kita bersihkan. Tidak semuanya wajib, tapi sebagian sunnah ya. Nah, ini anggota wudhu yang perlu kalian ketahui ketika berwudhu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang air wudhu. Air wudhu apa saja yang bisa kita pakai? Nah, ini Yanda Abbas buatkan ada 6 jenis air yang bisa kalian pakai. Yang lainnya juga ada ya. Yang pertama apa? Pertama adalah air sumur. Ini. Yang kedua air kran atau air pam. Kalian biasa menyebutnya air kran toh. Nah, yang ketiga mata air. Air yang bersumber dari mata air. Seperti di Pengging, Cokrotulung itu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah air hujan. Yang kelima adalah air salju.
Nah, ini adanya di Eropa, adanya di Amerika sana, di Indonesia susah itu kan, hanya di Puncak Jaya Wijaya mungkin itu ya. Yang terakhir adalah air embun. Nah, ini air-air yang bisa kalian pakai untuk wudhu. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya tentang syarat wudhu. Apa itu syarat wudhu? Saya kok pusing toh Yanda, maksudnya apa itu? Nah, syarat wudhu itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi atau disempurnakan adanya sebelum melaksanakan wudhu. Belum paham Yanda? Nah, itu kan seperti ketika syarat kalian belajar di SD Al-Azhar Sifabudi. Syaratnya apa? Harus terdaftar sebagai siswa SD Al-Azhar Sifabudi. Kalau tidak terdaftar, tidak boleh belajar di sini. Nah, syaratnya Anda Abbas naik motor misalnya, harus bawa SIM. Nah, gitu kan? Itu. Kalau dia bawa SIM, pelanggaran, kena tilang. Nah, kan gitu. Syarat adalah memang harus dipenuhi sebelum kita wudhu. Syarat sebelum belajar ke SD Al-Azhar Sifabudi, kalian harus terdaftar dulu. Syarat sebelum naik motor, harus membawa kelengkapan ini. Salah satunya adalah SIM, surat izin mengemudi. Nah, lanjut ya. Nah, syaratnya apa untuk wudhu itu? Perhatikan ini. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau orang itu Islam, maka dia wajib wudhu setiap kali mau sholat. Orang bukan Islam tidak wajib. Orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi, orang orang Hindu, Buddha, kafir, musyrik tidak ada kewajiban wudhu. Dan kalau mereka melaksanakan wudhu seperti kita, tidak akan dianggap oleh Allah. Ya. Jadi syaratnya apa? Islam. Yang kedua adalah balik. Balik itu tanda dewasa secara Islami. Tandanya untuk perempuan kalau dia sudah haid atau menstruasi, ya. Untuk yang laki-laki tandanya adalah ihtilam atau mimpi basah. Nah, itu nanti kita pelajari berikutnya di kelas-kelas atas ya. Apa maksudnya itu? Nah, yang ketiga adalah hanya berhadas kecil. Kalau orang itu mau wudhu itu hanya bisa untuk membersihkan tubuh kita dari hadas kecil. Hadas kecil itu misalnya apa? Pipis, pup kalian, kentut lah. Kalian mungkin juga nginjak-nginjak telek ketika bermain. Nah, ini itu hanya hadas kecil. Hadas besar misalnya ketika mamah kalian melahirkan kalian, nah itu tidak bisa pakai wudhu. Itu dibersihkannya dengan cara namanya mandi besar atau mandi junub, mandi janabat ya. Nah, syarat berikutnya adalah memakai air mutlak. Maka orang yang wudhu sebelumnya itu ya harus siap dulu ini. Memakainya adalah air mutlak. Air mutlak itu air suci yang tadi sudah kita bahas ada 6 itu. Ada air sumur, air salju, air embun dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang terakhir, ketika wudhu itu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ketika kita menyiramkan air ke tangan kita, maka tidak ada misalnya solasi yang menempel di tangan sehingga ketika wudhu setelah tahu selesai wudhu kita atau ternyata ada solasinya, kita lepas ternyata di situ kering sendiri. Ah, tidak boleh seperti itu. Atau misalnya cat kayu yang berminyak itu tidak bisa. Ada beberapa cat yang bisa ditembus air, tapi pada umumnya cat itu tidak bisa ditembus air. Maka itu termasuk yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, kalau sudah seperti itu berarti wudhunya tidak sempurna, ya. Syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, wudhunya berarti tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti orang itu dianggap belum menjalankan kewajiban sholat. Berarti dosa kalau tidak mau mengulangi secara sah. Ya, itu perlu kalian perhatikan. Nah, anak-anak, sesi cepat ini yang Anda Abbas akhiri di sini dulu. Untuk berikutnya disambung pada materi berikutnya. Begitu ya. Yang Anda Abbas akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.